Selamat siang menjelang sore, saya Gata Putra Pertama dan saya bersama rekan saya, Adrian. Kami ingin mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Voluntary and Enforced Tax Compliance, Empirical Evidence from Crypto Trader dengan bimbingan Pavani Inasius. Nah, pertama, penelitian ini dilatar belakangi oleh tantangan perpajakan yang muncul akibat pesatnya adopsi cryptocurrency, khususnya di Indonesia. Berbeda dengan sistem keuangan tradisional, transaksi kripto bersifat anonim dan terdesentralisasi, sehingga menimbulkan kesulitan dalam pengawasan dan penegakan kepatuhan pajak, terutama di kalangan milenial dan Gen Z. Dan kepatuhan pajak masih tergolong rendah. Nah, jadi kami ada dua penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana Trust in Government atau TG dan Government Power atau GP jadi memengaruhi dua bentuk kepatuhan pajak, yaitu Voluntary Tax Compliance atau VTC atau kepatuhan sukarela, dan yang kedua Enforced Tax Compliance atau ETC atau kepatuhan karena kepaksaan. Dan terus kami menggunakan Slipper Slope Framework bersumber dari Kiesler et al. 2008 sebagai dasar teori yang menyatakan bahwa kepatuhan optimal tercapai bila terdapat keseimbangan antara kepercayaan terhadap pemerintah dan kekuatan pemerintah dalam menegakkan hukum. Dan yang ketiga, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode PLS-SEM atau Partialist Square Structural Equation Modeling melalui software Smart PLS edisi 4. Data dikumpulkan dari 223 trader kripto Indonesia, mayoritas dari generasi milenial dan Gen Z, melalui kuesioner online yang disebarkan lewat media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan Telegram. Dan yang terakhir, kami mengukur 4 konstruk utama, yaitu TG, Trust Government, GP, Government Power, VTC, Voluntary Tax Compliance, dan yang terakhir, ETC, Enforced Tax Compliance. Jadi masing-masing dengan 4 indikator menggunakan skala Likert 1-5. Selain itu, kami menguji efek interaksi TG-XGP terhadap Voluntary Tax Compliance dan Enforced Tax Compliance. Dari hasil uji hipotesis tersebut, kami menemukan ada 4, yaitu Trust Government dan Power berpengaruh signifikan terhadap Voluntary Tax Compliance. Dan GP, Government Power, berpengaruh signifikan terhadap Enforced Tax Compliance. Dan interaksi antara Trust Government dan Government Power berpengaruh signifikan terhadap kedua jenis kepatuhan, yaitu Voluntary Tax Compliance dan Enforced Tax Compliance. Yang terakhir, Trust Government tidak berpengaruh langsung terhadap Enforced Tax Compliance. Jadi, model penelitian ini memiliki daya jelas yang tinggi dengan nilai R sebesar 0,0724 untuk Voluntary Tax Compliance dan 0,672 untuk Enforced Tax Compliance. Semua konstruk lulus uji reliabilitas dan validitas, baik konvergen maupun diskriminan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Adrian. Kita akan bahas di bab 5, yaitu hasil penelitian atau result. Jadi seluruh konstruk dalam model memenuhi kriteria reliabilitas dan validitas, baik secara konvergen maupun diskriminan. Nilai Cronbach alpha dan composite reliability seluruhnya berada di atas nilai 0,70, serta nilai average variance extract atau AV melebihi nilai 0,50, yang menunjukkan bahwa alat ukur yang digunakan bersifat andal dan sahih. Lalu untuk nilai koefisien determinasi atau R-square sebesar 0,74 untuk voluntary tax compliance (VTC) dan 0,672 untuk enforced tax compliance atau ETC, mengindikasikan bahwa model ini mampu menjelaskan lebih dari 67% variasi dalam perilaku kepatuhan pajak responden. Lalu hasil pengujian hipotetis menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah atau trust in government memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak secara sukarela atau voluntary tax compliance. Sementara itu, kekuasaan pemerintah atau government power juga berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan sukarela dan memiliki pengaruh yang
dominan terhadap kepatuhan pajak secara terpaksa ya, atau enforced tax compliance. Namun demikian, kepercayaan terhadap pemerintah saja tidak cukup kuat untuk secara signifikan mempengaruhi kepatuhan pajak yang bersifat terpaksa. Yang menarik, ketika kepercayaan dan kekuasaan pemerintah atau digabung TGXGP diuji secara bersamaan dalam bentuk interaksi, keduanya memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kedua bentuk kepatuhan pajak, baik sukarela maupun terpaksa. Temuan ini menyoroti pentingnya sinergi antara pendekatan yang berbasis kepercayaan dan pendekatan yang berbasis penegakan hukum, terutama dalam konteks perpajakan atas aset digital yang bersifat anonim dan desentralistik. Nah, selanjutnya kita akan membahas bab 7 yaitu kesimpulan atau conclusion. Secara teoritis, penelitian ini memperluas penerapan slippery slope framework ke dalam konteks ekonomi digital, menunjukkan bahwa konsep ini tidak tetap relevan dalam mengatasi tantangan perpajakan pada aset kripto. Secara praktis, temuan ini menyarankan perlunya strategi yang seimbang dan terintegrasi. Di satu sisi, yang pertama itu membangun kepercayaan publik melalui transparansi, edukasi, dan pelayanan yang responsif. Di sisi lain, memperkuat kekuasaan pemerintah melalui regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang konsisten. Nah, melalui kombinasi kepercayaan dan kekuasaan, kepatuhan pajak di kalangan trader kripto, khususnya generasi muda di Indonesia, dapat ditingkatkan secara signifikan. Nah, untuk diskusi atau bab yang terakhir, yaitu hasil temuan ini menunjukkan peran yang berbeda, namun saling melengkapi, antara kepercayaan dan kekuasaan dalam membentuk perilaku kepatuhan pajak. Kepercayaan terhadap pemerintah atau OTG mendorong kepatuhan sukarela melalui peningkatan motivasi intrinsik wajib pajak. Sebaliknya, untuk kekuasaan pemerintah atau government power diperlukan untuk memastikan kepatuhan pajak melalui pengawasan dan penegakan hukum. Meskipun kepercayaan saja tidak cukup untuk mempengaruhi kepatuhan terpaksa secara signifikan, namun saat dikombinasikan dengan kekuasaan, keduanya menghasilkan pengaruh yang lebih besar dan positif terhadap perilaku patuh pajak. Hal ini menunjukkan bahwa strategi yang menggabungkan pendekatan persuasif dan koersif lebih efektif, terutama dalam konteks perdagangan kripto yang bersifat anonim dan sulit diawasi. Nah, oke. Sekian untuk presentasi saya dan rekan saya, Gata. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kami tutup. Terima kasih.